Video ini nanti kita akan membahas tentang descriptive text atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks deskriptif. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 10 SMA atau SMK kurikulum 2017. Dan materi ini nanti fokusnya hanya membahas pada chapter 4 bab keempat yang berjudul Which One is Your Best Getaway? Sebelum memulai pada penjelasan ringkasan materi dari descriptive text, kita lihat bersama-sama di situ ada tujuan pembelajaran pada halaman 50. Kita lihat bersama-sama tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 4, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaan. Yang kedua, menjelaskan isi deskripsi lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaan. Nomor 3, mendeskripsikan secara lisan dan tulis tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi secara benar sesuai konteks penggunaan. Nah, itu tadi untuk tujuan pembelajaran. Sekarang mari kita mulai pada penjelasan tentang teks deskriptif itu seperti apa dalam bahasa Inggris. Saya akan membahas menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari teks deskriptif. Yang kedua, the purpose atau tujuan. Kemudian yang ketiga adalah generic structure atau struktur umum dari teks deskriptif. Yang keempat, language feature atau ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif. Dan yang terakhir adalah contoh beserta analisisnya. Kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah tentang definition atau pengertian dari teks deskriptif itu seperti apa. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Teks deskriptif adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu. It describes a particular object like a place, thing, or person. Ini menggambarkan objek tertentu seperti tempat, benda, ataupun orang. Jadi teks deskriptif di sini adalah mengatakan seperti apa seseorang atau sesuatu, menggambarkan objek seperti apa, baik itu objeknya tempat, benda, ataupun orang. Selanjutnya, apa itu tujuan daripada teks deskripsi? The purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan orang, tempat, ataupun benda tertentu. How about generic structure of descriptive text? Bagaimanakah struktur umum teks deskriptif? Jadi struktur umum teks deskriptif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Identification itu maksudnya identifying the phenomenon to be described. Maksudnya identifikasi itu adalah mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Jadi mengidentifikasi dulu fenomena apa yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah description, describing the phenomenon in part, qualities, and characteristic. Jadi setelah mengidentifikasi baru mendeskripsi. Mendeskripsi di sini maksudnya mendeskripsikan fenomena dalam bagian kualitas ataupun karakteristiknya. Next, how about language feature of descriptive text? Bagaimanakah fitur bahasa atau bagaimanakah ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks deskripsi? Ciri yang pertama adalah pronouns, yaitu menggunakan kata ganti. Contohnya, it, yours, you, I, you, we, they, he, she, it.
Kemudian yang kedua adalah nouns, menggunakan kata benda. Contohnya ada food, stomach, skin. Kemudian nomor 3 adalah noun phrase, menggunakan noun phrase. Contohnya white coats. Kemudian adjective, menggunakan kata sifat. Contohnya ada important, beautiful, excellent, etc. Kemudian number 5, preposition, menggunakan kata depan. For example, for, on, of. Then adverb, menggunakan kata keterangan. Contohnya generally, slightly. Kemudian menggunakan linking verb. Contohnya the polar bear is a very big white bear. Kemudian menggunakan present tense, contohnya the polar bear lives inside the Arctic Circle near the North Pole. Dan yang terakhir adalah menggunakan atribut has and have. Contohnya polar bears have very white feet. Jadi di situ ada 9 fitur bahasa yang digunakan. Untuk selanjutnya kita menuju pada contoh di example of descriptive text, contoh dari teks deskriptif dan bagaimanakah analisisnya. Ini saya mengambil contoh dari contoh yang mudah biar kita semuanya bisa memahami dengan judul Jember Regency atau Kabupaten Jember. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya generic structure-nya terdiri dari 2. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Kita lihat dulu pada paragraf pertama. Jember is a regency in East Java. Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi is regency that is located at the easternmost end of Java Island before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Banyuwangi adalah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa sebelum Selat Bali, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya Jember cukup dekat dari Pulau Bali. Ini adalah paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama ini, di sini saya tulis atau bercetakan merah itu identification atau identifikasi, identify about Jember Regency. Maksudnya pada paragraf pertama ini adalah memperkenalkan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember yang akan dijelaskan lebih detailnya pada paragraf-paragraf selanjutnya. Next, second paragraph. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papuma Beach, Watulo Beach, Watuwondo, Pancer Beach, Rembangan, and so on. Di Kabupaten Jember ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi seperti Pantai Papuma, Pantai Watuulo, Watuondo, Pantai Pancer, Pantai Rembangan, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf kedua ini sudah masuk di dalam description bahwasanya Jember Regency has great places to visit. Bahwasanya Kabupaten Jember ini mempunyai tempat-tempat bagus untuk dikunjungi. Jadi paragraf kedua ini sudah mulai di dalam deskripsi menjelaskan tentang keberadaan Jember yang mana tempat-tempat bagus itu bisa dikunjungi. Next paragraph, third paragraph, paragraf yang ketiga. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international carnival fashion carnival which usually held in August. Jember juga memiliki karnaval yang terkenal yang bernama Jember Fashion Carnival. Karnaval ini merupakan karnaval busana tahunan internasional yang biasanya diadakan pada bulan Agustus. Ini yang termasuk juga di dalam description yang menyebutkan bahwasanya Jember Regency has an annual international fashion exhibition. Maksudnya bahwasanya Kabupaten Jember itu mempunyai kegiatan tahunan yaitu karnaval budaya atau mempunyai acara pameran busana tahunan yang berkelas internasional. The last paragraph, paragraf yang terakhir yaitu paragraf yang keempat. Besides some beautiful places and a famous carnival, Jember also has a unique culture. Selain beberapa tempat indah dan karnaval yang terkenal, Jember juga memiliki budaya yang unik. People usually call it as pedalungan. Orang biasanya menyebutnya sebagai pedalungan.
Pedalungan is an acculturation culture between Javanese and Madurese. Pedalungan adalah sebuah budaya akulturasi antara orang Jawa dan Madura. Jember has a total area of 3,293.34 km. Jember memiliki total area 3.293,34 km persegi. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. Hal tersebut menciptakan budaya yang berbeda antara wilayah Jember Utara dan juga Jember Selatan. In North Jember, there are a lot of Madurese people and they usually speak Madurese. Di Jember Utara ada banyak orang Madura dan mereka biasanya berbicara bahasa Madura. On the other hand, in South Jember, not only Madurese people live there. Di sisi lain, di Jember Selatan tidak banyak orang Madura yang tinggal di sana. It dominated with Javanese people. Kebanyakan ini didominasi oleh orang-orang Jawa. Because of that, it creates a new unique language which other regency don't have. Hal ini menciptakan bahasa unik baru yang tidak dimiliki oleh kabupaten lainnya. The example is word check, which means very. Sebagai contohnya adalah kata cek yang berarti sangat. Nah, itu adalah culture dari Jember. Paragraf keempat ini termasuk di dalamnya adalah description, atau paragraf keempat ini masuknya description yang menyatakan bahwasanya Jember Regency has a cultural acculturation called Pendalungan. Kabupaten Jember ini mempunyai akulturasi budaya yang disebut Pendalungan. Jadi paragraf keempat ini juga masuk di dalamnya adalah description dari teks tentang Jember Regency. Setelah tadi kita sudah membahas tentang generic structure atau struktur umum dari teks tersebut yang terdiri dari yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Identification itu terletak pada paragraf pertama, untuk description terletak pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang kita akan mempelajari tentang language feature atau ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks tersebut. Identification untuk paragraf pertama itu maksudnya adalah identify about Jember Regency, yaitu mengidentifikasi, memperkenalkan tentang Kabupaten Jember kepada seluruh pembaca. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Kemudian untuk description paragraf kedua berisi tentang Jember Regency has great places to visit, yaitu Jember mempunyai tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Yang kedua, deskripsi yang kedua adalah Jember Regency has an annual international fashion exhibition. Kabupaten Jember mempunyai acara pameran busana tahunan yang berkelas internasional. Dan paragraf yang terakhir adalah Jember Regency has a cultural acculturation called Pendalungan. Kabupaten Jember mempunyai akulturasi budaya yang disebut Pendalungan. Itu adalah generic structure atau struktur dari teks tersebut yang terdiri dari identification paragraf pertama, description paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang generic structure atau struktur umum, struktur dari teks tersebut. Sekarang kita menuju pada language feature atau ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks tersebut. Ciri yang pertama adalah menggunakan simple present tense yang ada di contohnya. Yang pertama adalah Jember is a regency in East Java. Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur. Contoh yang kedua, Jember has a total area of 3,293.34 km. Jember mempunyai total area yaitu 3.293,34 km. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata sifat atau adjektif. Contohnya near, beautiful, interesting, and unique. Kemudian ciri yang ketiga adalah menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Contohnya
terdapat dalam kata is and has, is dan juga has. Nah, itu tadi video saya mengenai descriptive text, mengenai teks deskripsi yang sudah saya jelaskan. Mulai yang pertama adalah definition, pengertian dari descriptive text. Yang kedua adalah generic structure, struktur umum dari teks deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah language feature, ciri-ciri bahasa yang digunakan. Yang keempat adalah example, contohnya di dalam sebuah bacaan. Dan yang terakhir adalah analisis, bagaimana menganalisis dari teks tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.